Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan indahnya Islam. Baiklah yang terhormat Bapak Ihsanan M.Sos selaku pengampu mata kuliah Teknik Hitobah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato atau penceramah yang berjudul pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suhu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, berlapang dadalah dalam bermajelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah menerangkan bahwasannya barang siapa yang menuntut ilmu maka akan dinaikkan derajatnya, seperti itu. Apa keterkaitannya dengan tema saya, yaitu pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 adalah keterkaitan dari surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan tema yang saya angkat, yakni bahwasannya pendidikan sangat dianjurkan dalam Islam. Berpendidikanlah setinggi-tingginya, namun tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki. Siapapun ingin menuntut ilmu diperbolehkan, karena dengan menuntut ilmu maka Allah akan meninggikan derajat seseorang gitu. Dan kemudian Rasulullah SAW pun menganjurkan kita agar lebih mengutamakan pendidikan bagi perempuan. Nah, mengapa? Karena perempuan adalah guru pertama bagi anak-anaknya, itu al-madrasatil ula. Nah, untuk itu jika ingin menyiapkan generasi yang berkualitas, maka didiklah perempuan. Nah, jadi perempuanlah yang harus dididik secara matang. Di sisi lain pula, perempuan sangat penting dalam pendidikan anak, karena anak yang cerdas akan terlahir dari rahim atau ibunda yang cerdas, seperti itu. Jadi mengapa pendidikan perempuan sangatlah penting dalam keluarga, seperti itu. Kemudian pendidikan adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Hukum menuntut ilmu adalah wajib sebagaimana telah diperintahkan untuk umat muslim. Pendidikan juga bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Bahkan seorang wakil presiden Indonesia, Muhammad Hatta, juga menyatakan bahwasannya betapa pentingnya pendidikan bagi seorang wanita. Nah, jadi jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik sama dengan mendidik satu orang. Namun jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu akan mendidik satu generasi. Untuk itulah diperintahkan agar wanita memiliki pendidikan yang baik agar bisa mendidik anak dalam Islam dan cara mendidik yang baik menurut Islam. Bukan hanya itu, menuntut ilmu bagi wanita memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama adalah perintah Allah, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, jadi kewajiban menuntut ilmu adalah wajiban ke setiap muslim, yaitu wal ilmi faridatun ala kullil muslimin. Jadi tidak ada pembatas bahwasannya
hanya laki-laki saja yang untuk menuntut ilmu, yang wajib untuk ilmu. Akan tetapi wanita atau perempuan pun wajib untuk menuntut ilmu. Bahkan wanita dianjurkan untuk menuntut ilmu lebih matang seperti itu, karena wanita adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya gitu. Jadi di keluarganya bahwasannya yang menjadi guru pertama adalah ibu, seorang wanita seperti itu. Jadi bagaimana anak cerdas itu terlahir? Ya dari ibunda ataupun wanita-wanita yang cerdas gitu. Dalam hal pendidikan serta menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala berpesan untuk menuntutnya setinggi mungkin, mencapai pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita sebagai manusia atau makhluk yang berakal dan berbudi. Sebagian ilmu yang kita miliki bisa menjadikan martabat kita sebagai manusia semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pendidikan adalah hal yang utama, terutama untuk para perempuan seperti itu. Terkadang orang tua masih banyak yang melupakan peranan anak perempuannya kelak dalam rumah tangga, hingga menyadari bahwa calon ibulah yang akan mendidik anak-anaknya menjadi generasi muslim yang berkualitas. Nah, itu sebabnya anak perempuan adalah aset berharga dalam keluarga. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah, wahai orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka yang khawatir terhadap kejahatan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, selain itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga dengan hadis riwayat Muslim, yakni yang berbunyi, barang siapa yang menempuh perjalanannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, bahwasanya pendidikan untuk para wanita adalah hal yang diwajibkan, hal yang harus dilaksanakan, karena wanita adalah guru utama dalam mendidik anaknya seperti itu. Jadi bagaimana akhlak anak itu, bagaimana pendidikan anak itu dimulai dari ibunya, dimulai dari orang tuanya seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dimatangkan apa yang menjadi kewajiban dari wanita, hak-hak dari wanita itu seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ar-Rabai. Jadi menuntut ilmu adalah hal kewajiban bagi seluruh umat muslim, seluruh umat manusia. Jadi menuntut ilmu adalah hal yang menjadi bagian dari hidup. Jadi bukan hanya menuntut saja, tetapi dalam pendidikan akan menghasilkan bahwasannya pemikiran-pemikiran yang cerdas. Jadi dengan menuntut ilmu kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mempelajarin ilmu-ilmu Allah apapun itu, entah ilmu Al-Quran ataupun ilmu dunia, itu semua adalah pengetahuan. Jadi apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan, itu adalah tarbiyah, adalah pendidikan untuk kita. Menjadi tuntutan kita dalam menuntut ilmu itu adalah semuanya adalah ilmu, ya, semuanya adalah ilmu yang wajib untuk kita amalkan selama itu baik seperti itu. Adapun jika ilmu itu tidak ataupun hal pengalaman yang tidak baik, itu menjadikan kita jadikan sebagai pengetahuan juga bahwasannya ada loh hal yang tidak patut untuk dikerjakan seperti itu. Kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kedepannya seperti itu. Yang selanjutnya adalah sebagai pelindung diri. Kalau Allah Ta'ala fil Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, jadi bahwasannya menuntut ilmu pun dapat menjadi pelindung dari diri kita dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti itu. Jadi karena kita udah menuntut ilmu dan menjadi thalabul ilmi, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu, dan dapat membedakan mana yang sepatutnya kita lakukan dan mana sepatutnya yang tidak perlu kita lakukan, seperti itu, untuk dijadikan sebagai pengetahuan saja. Selanjutnya, agama Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, mengingat tingginya kedudukan yang diberikan Islam. Artinya, Islam tidak melarang perempuan dalam menuntut ilmu, asalkan mereka tidak meninggalkan kedudukannya yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perempuan. Seperti itu. Baik buruknya keadaan bangsa dilihat dari wanitanya. Jika wanitanya baik, maka bangsa itu pun akan baik. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila wanita itu buruk, maka bangsa juga akan ikut buruk, seperti itu. Jadi hal yang utama yang mendasari daripada landasan pendidikan, ya ini adalah orang tua gitu, wanita terutama ya. Jadi pendidikan wanita sangatlah penting dalam kehidupan berkeluarga maupun untuk diri sendiri, seperti itu. Jadi tidak ada batasan dalam menuntut ilmu bagi perempuan. Selain itu juga ada hal yang perlu dipelajari, yakni hendaklah menjadi rendah hati ketika kita sudah memiliki ilmu. Artinya kita tidak boleh sombong. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin tunduklah diri kita, seperti itu, rendah hati dan tidak sombong. Perlunya menuntut ilmu setinggi mungkin adalah untuk menghasilkan generasi bangsa yang jauh di atas versi kita dahulu. Setidaknya anak-anak atau cucu-cucu kita nanti dapat memberikan tauladan kepada penerus mereka. Peranan yang penting dapat diperoleh dengan cara mengajar. Peran penting dapat diemban oleh para pengajar seperti kita ini untuk menghasilkan generasi bangsa yang berguna bagi keluarga serta agama. Allah akan meninggikan suatu derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Sebab itu jangan lelah untuk menuntut ilmu, tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, dan terus perbaiki akhlak dan upgrade untuk pengetahuan-pengetahuan. Jangan bosan dalam menuntut ilmu. Semangat untuk kita semua. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.